Sawadika. Halo semuanya, aku Yuri dan selamat datang kembali di Yuri's Lore. Nah, kali ini kita bakal bahas urban legend dari mana? Yes, dari Thailand. Dimana emang jarang sekali bukan ya, ini pertama kalinya aku bahas urban legend dari Thailand. Nah, urban legend apakah itu? Kita bakal bahas sosok yang dinamakan sebagai Pret. I hope aku baca dengan benar. Oke, langsung masuk ke pembahasannya. Pret ini kadang disebut juga P-Pret, semoga aku benar cara bacanya. Adalah si sosok hantu yang katanya reinkarnasi dari orang jahat. Nah, dia itu habitatnya ada di dekat pohon, biasanya pohon-pohon gimana ya? Di dekat pohon yang banyak gitu loh. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya si sosok ini diamnya itu di dekat tempat ibadah. Kok bisa? Ya kita nanti bahas di pembahasan. Dan juga si Pret ini memiliki nafsu makan yang sangat besar. Tapi sayangnya dia nggak bisa makan sepuasnya. Next. Pret ini digambarkan sebagai sosok gimana ya, tingginya ini setinggi pohon palem, tinggi banget tapi kurus banget, dan dia juga nggak pakai pakaian, dan lengannya itu panjangnya kira-kira melebihi lututnya. Pokoknya tinggi banget tapi kurus banget, dan dia ini memiliki nafsu makan yang sangat besar. Tapi mulutnya hanya sebesar jarum. Jadi dengan tubuh setinggi itu, mulutnya hanya sebesar jarum, dia tidak bisa memenuhi nafsu makannya yang sangat luar biasa besar. Dan ya, seperti itu kira-kira Pret. Ya seperti ini, seperti gambar ini. Atau juga ini. Ya, kelihatannya serem. Iya, apalagi kalau ketemu secara langsung. Oke, lanjut. Pret ini konon adalah sosok yang merupakan reinkarnasi dari manusia-manusia yang jahat pada masa hidupnya. Misalnya dia ini suka mencuri, suka menyiksa, membunuh. Tapi lebih banyaknya ini, si Pret ini adalah orang yang dulunya ini sering melawan orang tua. Jadi sebagai hukuman setelah dia mati, Pret akan menjadi sosok itu akan menjadi sosok Pret, yang mana itu adalah hukumannya karena dia sering melawan orang tua. Nah, kita bisa lihat dari si mulut kecilnya yang sebesar jarum itu karena hukuman, karena dia dulu itu tidak pernah menggunakan mulutnya itu dengan baik. Jadi dia dihukum menjadi sosok Pret yang mana nafsu makannya itu besar sekali, tapi mulutnya yang kecil itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Nah, Pret ini diamnya itu seringnya di dekat pepohonan, tapi sering juga ditemukan di dekat vihara, yaitu tempat beribadah orang-orang Buddha. Karena memang di Thailand ini mayoritas adalah Buddha, dan mereka mempercayai bahwa dalam ajaran Buddha sendiri, kalau misalnya orang jahat itu akan bereinkarnasi menjadi sosok yang buruk ya, sebagai hukuman mereka. Nah, si Pret ini sering ditemukan sedang menangis, sedang meraung-raung meminta permohonan maaf atas perbuatannya dahulu. Makanya dia sering terlihat di dekat vihara, karena dia ingin memohon ampun atas apa yang dilakukannya dulu semasa hidupnya. Nah, terkadang juga manusia itu sering mendengar teriakan penyesalannya, dan juga sering merasakan hembusan angin saat mereka melewati pepohonan, padahal itu nggak ada angin sama sekali. Itu dipercaya bahwa si Pret ini sedang meminta tolong pada manusia untuk membantunya memberikan doa agar dosa-dosa yang ia lakukan semasa hidupnya
dihapuskan. Jadi pada dasarnya Pred ini muncul karena kesalahan dia sendiri. Jadi ini adalah sebuah bentuk hukuman atas perbuatan-perbuatannya saat masa lalu. Kebayang gak sih kalau misalnya kalian setelah mati, meninggal, terus kalian dihukum menjadi sosok bertubuh tinggi setinggi pohon palem dan kurus, dan kalian tuh memiliki nafsu makan yang sangat besar, tapi mulut kalian hanya sebesar jarum katanya. Itu kebayang gak sih, menyiksa banget gitu. Sebagai orang yang diberi hukuman tuh, itu juga hukuman yang menyiksa gitu, hukuman yang sangat menyakitkan. Itu nggak berupa kayak cambukan atau gimana gitu, seperti ini aja menurut aku benar-benar udah menyiksa banget. Dan ya kalau misalnya kita tinggal di Thailand dan memang mempercayai akan Pred ini, atau misalnya mungkin para saudara-saudara kita yang beragama Buddha ini mempercayai tentang hukuman setelah kematian ini, mungkin ada baiknya kita membantu untuk memberikan mereka doa ya, agar dosa-dosa mereka dibantu diringankan dan ya sebisa mungkin dihapuskan. Karena untuk membayangkan mendengar jeritannya itu serem banget. Oh ya, aku pernah nonton salah satu film yang ada sosok Pred ini, tapi dulu tuh aku belum pernah tahu kalau misalnya ini Pred. Mungkin aku kasih cuplikannya di sini. Yap, kayak gitu. Itu seenggaknya sih yang aku tahu. Dalam Buddha, Pred ini memiliki festivalnya tersendiri, yaitu The Hungry Ghost Festival. Jadi festival ini dilakukan sebenarnya bukan gimana ya, kita ini bukan menghormati, maksudnya dalam artian menyembah, tapi untuk mengingatkan kita bahwa jika kita melakukan hal buruk selama hidup, kita akan berubah menjadi Pred. Dan menjadi Pred itu sama dengan menjadi sosok yang setelah mati akan dihukum menjadi sosok setinggi pohon palem dan akan kelaparan terus menerus, tapi tidak bisa makan karena mulutnya yang sebesar jarum. Jadi ada festivalnya sendiri seperti ini contohnya, dan juga ini. Nah, itu festival itu dipercayai memang untuk mengingatkan kita pada sosok Pred ini. So, segitu aja tentang Pred yang bisa aku jelasin sama kalian. Jadi dari Urban Legend ini kita setidaknya bisa mempelajari bahwa semasa hidup kita ini kita harus menggunakannya dengan baik kepada diri sendiri dan juga kepada siapapun, karena kita akan menanggung konsekuensinya suatu hari nanti saat kita sudah meninggalkan dunia ini. Jadi sebagai refleksi, aku mencoba mengingatkan untuk kalian semua dan kita semua berbuat baik pada sesama, dan yang paling penting jangan pernah melawan orang tua. Oke, segitu dulu yang bisa aku jelaskan tentang Urban Legend dari Thailand, yaitu Pred. Kalau misalnya kalian ada tambahan, boleh kasih tahu di bawah, atau mungkin ada koreksi, bisa juga tulis di bawah karena aku membutuhkannya. Dan orang-orang pun pasti ingin baca tentang tambahan-tambahan yang mungkin bisa kalian jelaskan lebih detail. Aku pun bakal nungguin itu. So, jangan lupa like, terus share videonya. Jangan lupa juga kasih komentar yang tadi aku tulis. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan info. Oh iya, loncengnya juga jangan lupa nyalain ya. Oke, sampai segitu aja dulu. Yuri pamit dan sampai jumpa kembali di Yuri's Lore berikutnya. Oke, bye.